Seluruh dunia ini Asy'ari. Maroko Asy'ari, Mesir Asy'ari. Kalau ada orang mengkafirkan Asy'ari, berarti seluruh dunia ini masuk neraka jahanam. Di mana Abu Hasan Al-Asy'ari dalam hidupnya melewati 3 fase. Fase yang ketiga, beliau rujuk dan kembali kepada madhab salaf. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, tubu ilallah, tubu ilallah taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat anak pasar hijrah yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini sahabat ya, saya akan menampilkan sebuah video terkait ceramah dari Ustadz Abdul Somad LCMA, yang mana dalam ceramah beliau ini mengatakan bahwa seluruh umat muslim di dunia bermazhab kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah katanya. Dan tentu saja sahabat ya, statement dari Ustadz Abdul Somad ini tidak benar, dan beliau ini sengaja berbohong karena tidak mungkin umat Islam seluruh dunia bermazhab kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan beliau ini mengatakan bahwa Maroko, Mesir, dan Indonesia mazhabnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tentu saja sahabat ya, apa yang diungkapkan Ustadz Abdul Somad ini membenarkan dari pihak sebelah, yaitu Nahdlatul Ulama. Dan bagaimana dengan Ormas Muhammadiyah yang tentunya mereka bukan bermazhab kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Coba kita simak dulu sahabat ya, bagaimana statement dari Ustadz Abdul Somad ini yang mengatakan bahwa seluruh umat muslim di dunia bermazhab kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kita simak videonya. Boleh tolong jelaskan apa itu mazhab Maturidiyah Asy'ariyah? Apakah bagian dari 4 mazhab Ahlussunnah? Mazhab fikih 4. Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki. Adapun Asy'ari dan Maturidi bukan fikih. Asy'ari dan Maturidi adalah mazhab dalam masalah akidah. Apakah Asy'ari itu Ahlus Sunnah? Ya, Asy'ari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seluruh dunia ini Asy'ari. Maroko Asy'ari, Mesir Asy'ari. Kalau ada orang mengkafirkan Asy'ari, berarti seluruh dunia ini masuk neraka jahanam. Asy'ari mayoritas mazhab. Apa bedanya? Dia pakai takwil. Ayat Quran tak boleh dipahami secara tekstual. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah duduk di atas kursi. Allah duduk di atas kursi macam aku duduk di atas kursi. Tak boleh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak sama dengan makhluk. Maka saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Tidak boleh ayat Al-Quran ditakwilkan. Maknanya apa? Allah duduk di atas kursi. Allah berkuasa. Bapak Herman Abdullah duduk di atas kursi wali kota selama 2 periode. Apa duduk aja dia di atas kursi? Tidak, maknanya dia berkuasa. Itu yang membuat orang mengkafirkan, menyatakan sesat Asy'ari Maturidi karena mentakwilkan ayat. Maka saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Takwil adalah akidah salaf. Salafus salih mentakwilkan ayat. Jelas apa yang diungkapkan oleh Ustadz Abdul Somad ini sahabatnya itu mengarang cerita, karena sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak mungkin seluruh umat Islam di dunia itu bermazhab kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Karena sahabatnya lahirnya mazhab Asy'ariyah Maturidiyah ini yang dinisbatkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari lahir di abad-abad mutaakhirin ini tentunya. Dan beliau ini jauh dilahirkan sebelum lahirnya 4 imam mazhab, yaitu Imam Anas bin Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Abu Hanifah tentunya. Dan saya lebih percaya sahabatnya dengan mazhab yang lebih awal, yaitu keempat imam mazhab ini. Dan jika ditinjau sahabatnya, sebenarnya Abu Hasan Al-Asy'ari ini menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf. Beliau ini melewati 3 fase, yaitu fase yang pertama beliau terjerumus kepada kepemahaman Mu'tazilah, yang mana beliau ini mempunyai ayah angkat seorang Mu'tazilah. Dan fase yang kedua yaitu beliau berkepahaman kepada Kullabiyah. Dan fase yang ketiga inilah sahabatnya, Abu Hasan Al-Asy'ari ini jelas di dalam kitabnya mengatakan bahwa beliau ini menisbatkan kepada manhaj salaf. Dan beliau ini mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Badrus Salam dalam video kali ini sahabat ya. Bagaimana Ustadz Badrus Salam menjelaskan tentang
3 fase dalam mazhabnya Asy'ariyah Maturidiyah ini. Dan di fase yang terakhir, beliau ini menisbatkan kepada manhaj salaf. Coba kita simak videonya. Ustadz, mengapa Allah berada di mana? Menjadi perselisihan antar umat Islam adanya saling bantah antar ustadz. Pemahaman Allah berada di mana ini, apakah menyebabkan perbedaan akidah? Ya. Allah berada di atas arash. Ini keyakinan Imam Syafi'i, keyakinan Imam Ahmad, keyakinan Imam Abu Hanifah, keyakinan siapa? Imam Malik bin Anas. Dan ini keyakinan yang diriwayatkan dari para sahabat, para tabi'in, dan ini yang ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bapak tahu tidak Pak? Kapan mulai muncul pendapat yang mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arash? Setelah munculnya Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah. Bapak tahu siapa Asy'ariyah? Asy'ariyah itu keyakinan Abul Hasan Al-Asy'ari di fase kedua. Dan Abul Hasan Al-Asy'ari hidup 100 atau 200 tahun setelah imam yang empat itu. Yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbal. Di mana Abul Hasan Al-Asy'ari dalam hidupnya melewati 3 fase. Fase yang pertama di atas akidah Mu'tazilah. Karena ayah angkat beliau itu seorang yang bernama Al-Jubba'i, pentolannya Mu'tazilah. Fase yang kedua kemudian beliau masuk dalam akidah Kullabiyah, yang kemudian menjadi akidah beliau, ya, yang kemudian dinisbatkan kepada beliau. Fase yang ketiga beliau rujuk dan kembali kepada madhab salaf. Dan fase yang ketiga ini Pak, itu tertera dalam kitab beliau, 3 kitab beliau. Apa itu? Yang pertama, kitab Maqalat Islamiyyin. Di situ beliau tegas menetapkan, ya, setelah beliau menyebutkan tentang keyakinan salafus saleh bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy dan yang lainnya, beliau mengatakan di akhirnya apa? Dan ini keyakinan Ahmad bin Hanbal, wa bihi aqul, dengan pendapat ini aku berpendapat. Itu perkataan Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Maqalat Islamiyyin. Yang kedua dalam kitab Risalah ila Ahli Thaghr, beliau juga menetapkan di situ bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Yang ketiga dalam kitab Al-Ibanah an Syari'atid Diyanah, itu pun beliau menetapkan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Tapi kemudian Pak, yang tersebar sampai detik ini akidah beliau fase yang keberapa? Kedua. Bahwa Allah hanya punya sifat 20 saja. Bayangkan Pak, Bapak kan dulu belajar kan Pak ya, akidah Asy'ariyah bahwa sifat Allah hanya 20. Asy'ariyah dan Maturidiyah, wujud qidam baqa mukhalafatun lil hawadithi qiyamuhu binafsihi, dan seterusnya. 20 sifat. Jadi menurut orang Asy'ariyah, Allah itu hanya wajib punya sifat 20. Selain 20 itu mustahil dan gak boleh. Bayangkan Pak. Sekarang saya mau tanya Bapak. Bapak kalau ibadah mencari ridho siapa? Taib sifat ridho itu ada nggak dalam 20 sifat? Nggak ada Pak. Berarti Bapak ketika beribadah tidak boleh meniatkan mengharapkan ridho Allah. Kenapa? Karena menurut akidah Asy'ariyah sifat ridho itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada dalam 20 sifat. Bapak takut tidak dari murka Allah? Orang-orang awam yang tidak paham, saya takut dari murka Allah. Kita katakan maaf, akidah Asy'ariyah tidak menetapkan sifat murka bagi Allah. Jadi nggak perlu takut dari murka Allah, karena Allah tidak punya sifat murka, nggak ada dalam 20 sifat. Bayangkan Pak. Jadi berapa banyak sifat harus ditolak hanya karena patokannya 20 sifat. Allah berfirman, ya, dalam Al-Quran, wa makaru wa makarullah, mereka bermakar dan Allah pun bermakar. Sifat makar tidak dalam 20 sifat. Baik Bapak, kalau Bapak ditanya sifat nama Allah ada berapa? Ada 99. Oh, sifat Allah berapa? 20. Wah, 99 kurangi 20 berapa Pak? 79. Berarti ada 79 nama tidak mengandung sifat. Nama Allah Al-Qawi, yang maha kuat. Ada nggak sifat kuat dalam 20 sifat? Nggak ada. Berarti Allah tuh namanya Qawi doang, nggak kuat. Tapi kan musibah Pak.
Ada tidak di dalam nama Allah namanya apa? Al-Muhaimin. Sifat haimanah itu ada nggak dalam 20 sifat? Tidak ada. Makanya subhanallah ya akhi azakumullah, aneh kalau ternyata hamba yang menentukan bagi Allah, ya Allah, engkau hanya berhak punya 20 sifat ya, nggak boleh yang lain. Waduh, ini kan namanya kurang ajar sama Allah, Pak. Kok ngebatasi buat Allah? Allah tidak terbatas nama dan sifatnya, karena kesempurnaan Allah luar biasa. Ikhwata Islam azakumullah ya. Iya. Nah ini sudah saya sebutkan kemarin. Kenapa sih orang-orang mereka tidak mengakui Allah bersemayam di atas arasy? Karena menurut akal mereka katanya, kalau Allah bersemayam di atas arasy berarti Allah butuh tempat. Sedangkan yang namanya butuh tempat berarti makhluk. Sementara kita mengatakan Allah bersemayam di atas arasy tanpa mengatakan adanya tempat, dan Allah tidak butuh itu. Kenapa? Karena Allah tidak serupa dengan makhluknya. Bapak, kalau kita tanya orang Asy'ari, "Hai Asy'ari, kamu yakin Allah punya sifat murka?" Enggak. Kenapa? Karena sifat murka itu adalah bergolaknya darah di dalam hati. Dan itu sifat makhluk. Saya tidak mau terima. Oh, taib. Hai Asy'ari, bukankah kamu juga punya keyakinan Allah punya sifat iradah dalam 20 sifat itu? Dalam 20 sifat itu ada sifat iradah nggak, Pak? Ada. Sedangkan iradah kan sifat makhluk. Iradah itu artinya apa? Keinginan. Lah, iradah kan sifat makhluk. Apa kata mereka? Ya, iradah Allah sesuai dengan keagungan Allah, tidak serupa dengan makhluknya. Ya sudah, kalau begitu kami pun menetapkan Allah murka sesuai dengan keagungannya, tidak serupa dengan makhluknya. Allah bersemayam di atas arasy sesuai dengan keagungannya, tidak serupa dengan makhluknya. Apa bedanya? Orang Asy'ari menetapkan tidak, Pak, sifat hayat, kehidupan bagi Allah. Hah? Kaum Asy'ari menetapkan sifat hayat bagi Allah, bahwa Allah itu hidup. Kita katakan, "Taib, bukankah manusia juga hidup? Bukankah makhluk hidup juga hidup?" Apa kata mereka? Oh, nggak bisa sama. Kehidupan Allah sempurna, tidak serupa dengan kehidupan makhluk. Taib, kalau begitu, murkanya Allah pun juga tidak sama dengan murkanya makhluk. Apa bedanya dalam masalah ini ya akhal Islam azakumullah wa yakum? Ya, kalau kalian selalu mengatakan dan berkelit bahwa ya kudrohnya Allah sesuai dengan kesempurnaan Allah tidak sama dengan kudroh manusia, maka dalam masalah sifat itu semuanya sama ya akhal Islam azakumullah wa yakum. Ya, katakanlah demikian. Allah punya tangan Allah sempurna, tidak serupa dengan tangan makhluknya. Allah bersemayam di atas arasy, sempurna bagi Allah, tanpa mengatakan Allah bersemayamnya sama dengan makhluknya. Sama kalau begitu ya akhal Islam azakumullah wa yakum.